Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan inilah pujian yang terus kita lantunkan minimal 17 kali di dalam sehari semalam ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin di dalam sholat wajib kita. Maka terus kita diingatkan, karena ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala, washkurli wala takfurun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memujinya ketika kita memiliki permasalahan, juga memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh. Begitu juga kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan lupa, maka kita meminta ampun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya nufus, yaitu jiwa-jiwa kita, yang mana Allah mengabarkan inna nafsala ammaratum bisu, jiwa itu terus mengajak kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat ketika jiwa kita mengajak kepada keburukan. Wa min sayyiati amalina. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya amal perbuatan kita. Kita sadari, kita rasakan atau tidak, dosa yang kita lakukan itu memiliki dampak. Maka kita memohon keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat bering salam tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita ditakdirkan untuk menjadi umat beliau, umat yang akan pertama kali mendapatkan doa dari Rasulullah di akhirat nanti di padang mahsyar. Ummati, ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Semoga salawat bering salam tersebut juga tercurah untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia meniti jalannya sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan buku ringkas tentang perjalanan setelah kematian, mari kita merenung sejenak mumpung masih momen Agustus. Nah, tanggal pinten niki? 19. Nah, berarti berapa hari yang lalu? Sekitar 3 atau 2 hari yang lalu. Nah, kita melihat bendera-bendera menancap di sekeliling rumah kita, di perjalanan, di mana-mana. Maka hendaknya bahkan di depan ini juga ada bendera. Ini mengingatkan kepada kita nikmat kemerdekaan. Kalau di dalam Islam, nikmat kemerdekaan itu disebut juga nikmat aman. Maka kalau yang paling mudah dalilnya, jenengan ketika membaca surat Quraisy, insya Allah mayoritas hafal kan surat Quraisy. Nah, apa awalnya? Li'ila fi Quraisy. Jadi mboten atau bukan surat Al-Quraisy, tapi surat Quraisy. Nah, tidak ada alnya. Nah, jadi surat Quraisy. Jadi di dalam bahasa Arab niku tidak semuanya diberikan alif lam. Di dalam surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisy.
Jadi kalau kita ingin merenungkan tentang nikmat kemerdekaan, jenengan baca surat Quraisy. Lah, apa hubungannya? Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan apa? Kebiasaan bepergian, rihlah. Nah, jenengan kalau pernah melihat bis ada tulisannya rihlah, itu biasanya apa? Rekreasi. Nah, dia sedang mengadakan perjalanan. Rihlatash syita. Syita itu apa artinya? Musim dingin. Was-shaif dan musim panas. Jadi orang Quraisy itu mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Untuk berdagang. Nah, karena mereka bukan petani. Karena Mekah itu dikelilingi gunung bebatuan, mereka tidak bercocok tanam sebagaimana kebiasaan orang-orang Indonesia misalnya. Maka Allah mengingatkan tentang kebiasaan yang terlihat biasa, yaitu mengadakan perjalanan untuk hidup, untuk menyambung kehidupan, memenuhi kebutuhan. Allah memerintahkan mereka fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Rabb Tuhan hadzal baiti, rumah ini, yaitu apa? Ka'bah. Kenapa kok harus menyembah Allah? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang telah at'amahum, memberikan makan kepada mereka, min ju' dari lapar. Jadi kenyang niku Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang besar dari Allah, konsekuensinya harus beribadah. Maka nikmat makan niku sebagaimana pernah kita sampaikan, lauk paling nikmat niku napa? Rasa lapar. Nah, jenengan kalau kenyang lah terus kemudian diberikan sudah habis 2 piring lah, didatangkan lagi 1 piring, ya nggak bakal nikmat. Nah, maka benar kata orang Arab, nikmal idam al-ju'. Lauk paling enak itu ya lapar. Lauknya biasa nggih, jadi seger, enak, nah, nikmat. Nah, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara kita yang mereka mungkin sehat, mungkin aman, tapi nggak bisa makan, nggak ada makanan yang dimakan. Nikmat selanjutnya yang Allah ingatkan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Mboten enten begal. Tidak ada istilahnya apa yang loncat nih, bajing loncat ngambil barang ketika perjalanan. Jadi ini nikmat yang Allah ingatkan berupa bisa makan dan aman. Ternyata Nabi sudah mengisyaratkan bahwa nikmat aman itu salah satu 3 nikmat yang kalau seorang sudah mendapatkannya di hari tersebut, hendaknya dia betul-betul bersyukur kepada Allah, karena kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia sudah dikumpulkan, sudah diberikan kepadanya. Yang pertama, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Yang pertama adalah man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Yang pertama, barang siapa di antara kalian yang di pagi hari itu aman, tidak dijajah, tidak gempa. Nah, saudara-saudara kita di NTB atau NTT, nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan mereka dan menerima yang amal ibadah yang sudah meninggal, mengampuni dosa-dosanya dan diberikan kesabaran yang hidup di antara saudara kita. Allahumma amin. Tidak gempa, tidak banjir. Nah, ini yang pertama. Tidak juga pandemi. Nah, diingatkan oleh Rasulullah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, yaitu bisa makan. 3 ini kalau sudah terkumpul dalam sehari, kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya. Dunia ini sudah dia dapatkan. Rumah niku lho mboten disebut.
kendaraan tidak disebut, bahkan pasangan loh tidak disebut. Yang mau menikah, yang sudah menikah, semuanya di hari itu, ya itulah nikmat yang ia terima. Adapun besok tidak ada yang tahu, bisa jadi malamnya sudah meninggal. Maka di dalam lafaz hadis tersebut, man asbaha, siapa yang di pagi harinya. Ketika dia dibuka matanya oleh Allah, melihat matahari terbit, maka itu nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri. Tidak perlu berpikir berlebihan tentang seminggu lagi, sebulan lagi, tahun depan, masa depan besok aja kita tidak tahu. Betapa banyak orang yang meninggal, dia tidak merencanakan, dan dia tidak tahu apakah dia meninggal. Maka nikmat kemerdekaan ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, harus kita sadari dan kita syukuri, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan sebuah kerajaan yang makmur, subur, kerajaan atau di wilayah Sabak, kaum Sabak, mereka kufur, akhirnya diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir bandang, yang awalnya tanamannya subur berbuah menjadi tanaman yang berduri, tidak bisa dimanfaatkan. Maka kalau nikmat kemerdekaan ini tidak kita syukuri dengan beribadah kepada Allah, jangan malah nikmat kemerdekaan digunakan untuk hal-hal yang mencederai nikmat tersebut. Contoh, semangat karnaval, tapi tidak ingat sholat asar, sholat maghrib. Apa kita tidak nelongso lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, kadang maghrib baru pulang, sholat asar atau tidak, masih dengan pakaiannya. Ini diantara peringatan bagi kita harus menggunakan nikmat itu. Yang laki-laki misalnya jadi Pak RT, nah hati-hati ketika mengadakan lomba, jangan sampai termasuk ke dalam perjudian. Kalau hadiahnya murni dari pihak ketiga, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau urunan kemudian hadiahnya diambil dari urunan itu, nah ini sudah difatwakan oleh MUI. Kemudian karnaval yang laki-laki maca perempuan atau sebaliknya, ini juga mencederai nikmat kemerdekaan. Maka ibu-ibu juga hendaknya betul-betul menjaga auratnya, jangan sampai kemudian dia menampakkan auratnya di hari yang mana hari itu kaum muslimin menyadari itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kaum muslimin, bahkan jenengan hafal pembukaan Undang-Undang 45? Siapa yang masih hafal? Kelihatannya dulu mungkin ada yang ngajar atau yang hafal. Apa yang Undang-Undang 45? Pembukaan Undang-Undang niku di situ betul-betul dicantumkan. Saya kemarin ngisi di Magetan niku nggih iseng-iseng tanya gini, siapa Bapak Ibu yang hafal undang-undang? Saya Ustaz. Masya Allah, Bapak sudah sepuh masih hafal lengkap kan. Saya lihat HP, beliaunya hafal di luar kepala. Saya cek copy paste, lihat beliau langsung pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai, hafal semua, dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan. Lanjut Pak, lanjut alinea kedua kita. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Semoga. Nah, ini intinya. Beliau berhenti. Lanjut Pak, ini intinya alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah, bukan Tuhan loh. Itu Undang-Undang 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi negara kita itu bukan negara ateis. Maka kita hendaknya jangan malu jadi orang Islam. Harusnya kita bangga jadi orang Islam.
Nah, kita ingat bahwa pendiri bangsa ini mereka betul-betul yang pertama kali menyandarkan nikmat kepada siapa? Kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di setiap momen kemerdekaan hendaknya kita ingat betul nikmat keamanan itu berasal dari Allah. Dan salah satu 3 nikmat yang Rasulullah kabarkan itu sudah terkumpul. Kalau 3 itu di pagi hari kita sudah mendapatkannya. Hendaknya betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah mendengar ada seorang dai yang mengatakan, Islam itu tidak akan hilang dari muka bumi sampai hari kiamat. Tapi Islam bisa hilang dari Indonesia. Ketika dengar itu ya kaget ya benar. Bahkan Indonesia bisa hilang atau tidak? Bisa. Nah, bukti nyata dalam sejarah, kalau yang dalam sejarah peradaban Islam ya negara pun di Spanyol. Nah, nyata nih, dulu itu nggak ada negara Spanyol, yang ada apa? Andalusia. Berapa tahun berkuasa? Ada yang tahu? Berapa tahun? 3? Berapa? 300 tahun. Ada lagi yang coba di searching kan pada megang HP itu. Andalusia berkuasa berapa tahun? Nah, Indonesia sekarang merdeka berapa? 81 tahun. Nah, Andalusia itu berkuasa 700 tahun lebih. Kalau tidak salah 780-an. Bayangkan itu hilang. Dan saya nemukan video baru pertama kali, baru kemarin itu, baru ada masjid yang boleh mengumandangkan azan pertama kali, diantaranya atas jasa Raja Salman, hafizahullah ta'ala, itu di video. Wallahu ta'ala apakah benar di sana, tapi pernah lihat video seperti itu, mulai ada azan lagi. Bayangkan itu sudah berkuasa berapa abad itu berarti, dia sudah selama itu bisa hilang. Nah, maka nikmat kemerdekaan ini harus kita sadari dan kita lihat sejarah. Negara-negara yang tidak beriman kepada Allah pun ternyata juga silih berganti, seperti Uni Soviet dulu ya sudah nggak ada, dan juga negara-negara yang lain. Maka betullah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, maka jenengan bisa pelajari lagi nanti sejarah Andalusia itu mengenaskan. Ketika sudah sampai puncaknya kemudian turun, nah, ketika keruntuhannya itu betul-betul dibabat habis. Nah, di antara syair yang paling saya ingat, likulli syai'in idza matamma nuqsan. Segala sesuatu itu kalau sudah mencapai puncaknya, nah, pasti akan berkurang, pasti akan turun. Nah, ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengingat bagi kita nikmat kemerdekaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Indonesia betul-betul negara yang diidam-idamkan gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kan, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun. Jangan putus asa untuk mendoakan negeri ini, untuk mendoakan para pemimpinnya agar Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, dan memberikan kebaikan untuk kaum muslimin dan juga agama Islam. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang perjalanan setelah kematian. Terakhir sampai pembahasan tentang padang mahsyar. Halaman 27. Kalau tidak salah sekarang sudah sampai halaman 32. Ini masih bab tentang pembahasan padang mahsyar. Nah, ini pembahasan tentang hal gaib. Sebagaimana telah kita sampaikan, gaib itu ada berapa, Bapak Ibu? Gaib itu ada 3. Yang telah berlalu, yang sedang terjadi dan kita tidak tahu. Nah, misalnya jenengan gadah kucing lenggrio, di rumah punya kucing, sedang apa kucingnya? Nah, berarti itu kan hal gaib. Jadi sesuatu yang tidak kita lihat, nah, ini
berarti gaib. Yang telah lalu dari masa lalu orang, dari sejarah ini dan itu kita banyak tidak tahu. Kalau mungkin tidak membaca atau mungkin lihat video. Kemudian masa yang akan datang, ini juga hal gaib. Nah, tiga ini bisa jadi setelah yang telah terjadi itu kita ketahui, atau yang saat ini itu bisa kita ketahui. Nah, misalnya jenengan bisa tahu di Kalimantan ya karena lihat berita, karena telepon, video call, atau melihat berita. Adapun yang telah lalu tadi bisa diketahui dengan sejarah dan seterusnya. Tapi masa yang akan datang ini termasuk 5 pintu gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Jangan bisa tulis surat Luqman. Insya Allah sudah pernah ya kita sampaikan di sini. Surat Luqman ayat keberapa? Ayat terakhir. Dalam surat Luqman ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang 5 pintu gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah satu tentang hari kiamat. Ada yang tahu hari kiamat terjadi kapan? Tidak ada. Nabi Muhammad sama malaikat Jibril saja tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kemudian tapi kita dikasih tahu harinya. Hari apa? Hari Jumat. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, tentang turunnya hujan. Sampai zaman AI secanggih ini namanya hujan itu pasti perkiraan gitu. Dan itu pun tidak akan berani mengatakan misalnya Ngawi hujan terus seluruh Ngawi, nah nggak akan berani. Karena hujan itu betul-betul termasuk pintu gaib. Hanya Allah yang tahu kapan dan di mana. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, yang di dalam kandungan ibu. Itu juga hanya Allah yang tahu. Betapa banyak meleset, dikira laki-laki ternyata perempuan. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi besok. Nah, inilah masa depan. Jadi masa depan kita tidak akan tahu kecuali dengan wahyu dari Al-Quran maupun hadis sahih. Yang terakhir di surat Luqman, wa matadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan kamu tidak akan tahu atau seorang tidak akan tahu di mana dia akan mati. Enggak akan ada yang tahu di mana dia mati. Kalau tahu lah ya mbah pasti milih. Oh nanti saya tak sholat, saya milih meninggal di Madinah saja. Nah, nanti saya tak nabung banyak, tahun sekian saya mati, saya berangkat ke sana, bisa milih. Nah, itu di dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Maka perkara perjalanan setelah kematian itu pun juga hanya diketahui dengan ilmu gaib. Maka kalau jenengan percaya dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian tanpa ada dasar dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, maka kepercayaan itu bisa jadi salah. Tapi kalau sudah didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, benar atau salah? Pasti benar, kita harus yakin. La raiba fih, tidak ada keraguan. Nah, fase ketika padang mahsyar, sebagaimana yang sudah kita pelajari setelah dibangkitkan manusia dari alam kubur, setelah terjadi hari kiamat, maka setelah terjadi hari kiamat, maka manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan mulai manusia yang pertama sampai yang terakhir di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar tersebut kita sudah bahas bahwa Allah mempertontonkan, menampakkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang beriman. Mereka diantaranya orang yang mati syahid, kelihatannya berdarah merah, tapi mboten amis, tidak amis.
baunya harum, dan orang yang berpuasa dan orang yang azan itu juga ditampakkan kebaikannya, dipanjangkan lehernya. Kemudian orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia ataupun yang lainnya. Adapun orang yang jahat, orang yang buruk juga ditampakkan, misalnya pendusta, pengkhianat. Itu sampai disebutkan nanti ada bendera khusus kumpulan orang-orang yang berkhianat atau berdusta. Maka hendaknya seorang muslim betul-betul menjadi orang-orang yang jujur. Jadi jangan sampai punya prinsip jujur ajur, harusnya jujur mujur. Nah, itu prinsipnya orang beriman. Jangan sampai kita termakan dengan kalimat yang kelihatannya benar, padahal itu kalimat-kalimat setan. Lawang golek sing haram angel, aja meneh sing halal. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kalimat-kalimat yang sebetulnya mengantarkan seseorang kepada kemurkaan Allah dan kecelakaan di akhirat. Sampai ada benderanya nanti. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bihi. Jadi setiap pengkhianat itu nanti ada benderanya. Nah, untuk berkumpul mereka orang-orang yang berkhianat. Kemudian orang yang minta-minta, ngemis. Ketika tidak ada kebutuhan, adapun ketika ada kebutuhan yang mendesak, dia tidak minta, misalnya dengan tidak minta dia bisa mati. Nah, ini tidak apa-apa selama itu darurat. Tapi kalau itu jadi profesinya, kata Rasulullah, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nanti wajahnya seperti tengkorak, tidak ada sekerat atau sepotong daging pun di wajahnya. Kemudian yang betul-betul menakjubkan, kadang kita tidak masuk akal, orang yang sombong itu nanti dibuat kecil seperti semut. Kemudian orang yang poligami juga ditampakkan nanti ketika tidak adil di dunia, dia tubuhnya miring. Dan ketika itu matahari didekatkan kami dari mil, sedekat 1 mil, Masya Allah, dekat sekali. Maka ketika itu mereka manusia tenggelam. Ada yang tenggelam yakunu ila ka'baih, apa namanya, kedua mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbataih, ada yang sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaih, pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Halaman 33. Kemudian di padang mahsyar juga akan disebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan naungan. Kondisi panas, dia akan selamat. Di antaranya adalah 7 golongan. Disebutkan orang yang rajin sedekah. Nah, itu akan mendapatkan naungan. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Rasulullah bersabda yang artinya setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Aman, dia tidak akan kepanasan. Maka ketika seorang dimudahkan untuk sedekah, maka hendaknya banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika belum, maka hendaknya kita memaksa jiwa kita yang bakhil untuk mudah bersedekah, karena itu termasuk payung naungan dari panas. Kemudian 7 golongan. Ini 7 golongan yang bisa jadi kita dimudahkan, bisa jadi mungkin sudah berlalu. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana 7 golongan tersebut akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. 1, imamun adilun, presiden. Anak-anak muda di sini kelihatannya mungkin atau enggak jadi presiden. Kemudian atau pemimpin, mungkin kelasnya di bawahnya juga bisa jadi. Yang penting dia adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Nah, ini yang masih di bawah 40, 30. Ini hendaknya betul-betul digunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.
Bahkan Rasulullah takjub dengan mereka, anak muda yang sungguh-sungguh di dalam beribadah, padahal nafsunya sangat besar dan kuat. Nah, mereka diberikan energi yang lebih. Ketika mereka rajin ibadah di akhirat, maka akan selamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Para lelaki yang hatinya terus ingat di masjid. Kerja ingat, nanti sholat duhur, nanti jam sekian, saya jam sekian harus istirahat nanti ini. Jualan ditinggal, wah masya Allah, luar biasa. Dan ini harus kita amati di sekeliling kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita lihat orang itu yang buruk sehingga kita ikut. Kita lihat yang baik, bagaimana caranya kita biar bisa ikut baik. Kadang penyemangat kita itu bukan dalil kadang nih. Kadang itu lihat Pak Tani sholat di tengah sawah, atau ada bapak-bapak dia sholat di tokonya, atau ditinggal toko warungnya ditinggal. Itu ada. Saya sampai hafal di beberapa di Jogorogo itu, masya Allah pelanggannya itu dibiarkan itu, mau bayar nggak bayar, nunggu nggak nunggu, dia waktunya sholat balik lagi. Gitu. Jadi hal seperti itu kadang yang membuat semangat kita. Kadang ada yang jaraknya jauh, dia datang. Ada yang pakai sepatu boot itu, hujan-hujan malam-malam di desa jauh, luar biasa. Kita lihat sudah sepuh, untuk sholat jamaah sampai seperti itu. Nah, mungkin ketika malam takut, walaupun nggak hujan, beliau ketika nggak hujan beliau datang kadang memakai sepatu seperti itu. Ya mungkin karena lewat tempat-tempat yang takut ada ular. Ini hatinya betul-betul terikat. Atau mungkin safar, dia tidak lupa sholat. Nanti berhenti di sana sholat jamaah qashar, nanti lanjutkan perjalanan. Berarti betul hatinya betul-betul bergantung kepada masjid, terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, seorang yang saling mencintai karena Allah, wa rajulani tahabba fillah. Yang kelima, mencintai karena Allah, berjumpa dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang yang digoda wanita, tapi bukan wanita biasa nih. Harus syaratnya apa? Cantik dan bukan kaya. Kalau kaya mungkin ya relatif, atau ya bisa jadi cantik, kaya plus punya kedudukan. Dzu mansibin, harus punya kedudukan elit. Nah, kalau cuma kaya belum mungkin. Nah, ini harus punya kedudukan. Karena ini semakin berat godaannya. Faqala inni akhafullah, ketika digoda untuk berzina, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Dan yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang berinfak sampai diibaratkan oleh Rasulullah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Berarti saking dia menyembunyikan. Dan ini dapat faedah dari Ustadz Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, bahwa amalan yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu paling dibenci oleh setan. Nah, ini maka harus kita perbanyak. Karena setan nggak akan bisa apa-apa. Gimana mau dipamerkan? Itu tersembunyi. Nah, mau selfie ya nggak mau. Apalagi di tengah malam, di sepertiga malam, atau mungkin jenengan pas berkendara, naik motor, naik mobil, siapa yang tahu sendirian. Nah, kemudian berzikir, berdoa, itu kan sendirian. Ini juga sedekah sendirian. Nah, ini termasuk. Dan yang terakhir adalah yang berzikir sendiri kemudian meneteskan air mata. Syaratnya harus nangis. Kalau nggak nangis nggak masuk ikut nih, nggak masuk 7 golongan ini. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah, berzikir kemudian matanya menangis. Entah mungkin dia mengingat saking besarnya nikmat Allah yang dia terima, atau mungkin saking nangis karena ingat dosanya masa lalu, entah durhaka, entah dosa besar yang lain misalnya. Nah, dia ingat kemudian menangis. Itu jaminan nanti di padang mahsyar dia akan selamat dari panasnya matahari yang didekatkan jarak 1 mil. Nah, ini kondisi alam gaib, belum terjadi. Maka di dalam kitab Qatful Janadani disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, saya pernah ngaji itu, dalam bab takdir,
takdir itu hanya bisa diketahui dengan dua cara. Yang pertama, sudah terjadi. Nah, kita akan tahu, oh takdir saya dulu ya jadi orang Ngawi karena lahir di Ngawi. Nah, takdir saya dari kecil kaya, bapak saya punya ini punya itu. Nah, ini oh takdir saya tidak punya. Nah, karena saya harus kerja ini itu dari kecil. Nah, itu baru diketahui kalau sudah terjadi. Yang kedua, takdir itu bisa diketahui dengan wahyu. Nah, seperti ini. Nah, oh ternyata 7 golongan nanti itu kan takdir yang belum terjadi. Tapi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan jelas kesahihannya, maka kita harus yakin. Maka ini 7 pilihan di depan kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita tempuh untuk selamat dari panasnya matahari dan tidak tenggelam dengan keringat kita. Kemudian kita lanjutkan tentang syafaatul uzma. Peristiwa yang terjadi di padang mahsyar, diantaranya setelah pembahasan tentang naungan di padang mahsyar, orang-orang kafir pelaku maksiat, mereka merasakan padang mahsyar itu lama sekali. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Jadi seperti 50.000 tahun. Nah, ini lamanya mereka. Tatkala manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam kondisi payah, capek, lelah, nggak ada kepastian, maka mereka meminta agar Allah segera memulai persidangan. Nah, inilah peristiwa yang disebut syafaatul uzma, yang mana manusia mendatangi para nabi memintakan syafaat bagi mereka, halaman 35. Memintakan syafaat bagi mereka kepada Allah dan agar persidangan segera dimulai. Ini dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang. Kisahnya masih, kalau cukup kita bacakan lengkap. Ini hadisnya panjang, masih ada 4 menit. Semoga cukup. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya adalah penghulu, pemimpinnya manusia nanti pada hari kiamat. Wal tadruna mimma dzalika, apakah kalian tahu kenapa saya itu penghulu nabi atau tuannya, pimpinannya para manusia di hari kiamat nanti? Yajma'ullahu nasal awalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Nanti manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sama. Yusammi'uhumud da'i wa yanqutuhumul basar. Semua bisa dilihat, betul-betul datar. Wa tadnuna syamsu, matahari didekatkan. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Manusia betul-betul kondisi susah, gelisah, bingung. Mereka enggak mampu, enggak sanggup lagi menghadapi kondisi yang berat itu. Fayaqulun nas, maka para manusia berkata, ala tarawna ma qad balaghakum, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Kalian kan sudah tahu kondisinya seperti ini. Masa di antara kalian enggak ada yang mau mintakan syafaat kepada Tuhan kalian? Maka sebagian mengatakan, alaikum bi Adam. Mari kita datangi Nabi Adam. Mereka akhirnya mendatangi Nabi Adam. Mereka memuji Nabi Adam dengan pujian, anta abul bashar, engkaulah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan dengan ruhnya dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu. Ala taro ila ma nahnu fih. Kemudian para manusia mengatakan, bukankah engkau mengetahui Adam kondisi kita seperti ini? Maka Nabi Adam mengabarkan, inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluh, atau mithlah. Sesungguhnya Tuhanku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu, dan setelahnya tidak akan marah seperti ini. Wa innahu qad nahani. Nah, kemudian Nabi Adam menyebutkan kesalahannya. Saya dulu telah melanggar aturan di surga, memakan buah sehingga saya dikeluarkan dari surga. Kemudian mereka, Nabi Nuh mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Saya ngurus diri saya sendiri, kalian pergi ke yang lain. Nabi Adam bilang gitu, kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh. Sama ternyata. Nabi Nuh juga mengakui beliau pernah berbuat salah.
Kemudian mereka mendatangi selanjutnya, ini perkataannya sama persis yang diucapkan Nabi Adam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama. Kemudian mereka, nanti bisa jenengan baca sendiri di halaman 36 panjang. Kemudian mereka setelah mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun sama. Akhirnya mereka mendatangi Nabi sinten? Nabi Isa. Nabi Isa pun sama. Beliau dipuji bahwa engkau adalah Rasulullah, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan telah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara ketika masih kecil dan seterusnya. Kelebihan-kelebihan Nabi Isa, ternyata Nabi Isa juga mengatakan sama. Akhirnya mereka diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku, idhabu ila Muhammad, pergi saja ke Muhammad. Fayatuna Muhammadan fayaqulun, akhirnya manusia ketika itu mendatangi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah, wa khatimul anbiya, engkau adalah penutup para nabi, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik, engkau Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Isfa'lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, bukankah engkau mengetahui kondisi kita wahai Nabi Muhammad? Fantaliqu fa'ati tahtal arsy, betul Nabi Muhammad inilah pemilik syafaat. Maka kita sering mendengar, semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya beliau, Allahumma amin. Nah, ini syafaat ini yang dimaksud hadis syafaat. Akhirnya betul beliau pergi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang agung, maka beliau fa'aqa'u sajidan, sujud li Rabbi azza wa jal, kepada Tuhanku yang maha perkasa lagi maha agung. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk oleh Allah, bisa memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diajarkan kepada seorang pun sebelumnya. Lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian setelah Nabi Muhammad memuji Allah, Allah dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu dari sujud, sal tu'tah, minta, kamu akan diberi, wasfa'tu syafa', minta syafaat, kamu akan diizinkan, fa'arfa'u ra'si, maka saya mengangkat kepalaku, fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, 3 kali. Nah, maka kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatku, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, nah, selamatkan umatku. Nah, ini nikmat menjadi umatnya beliau. Ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasu fi ma siwa dzalik. Nah, jadi setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk memasukkan umatnya yang tidak perlu dihisab dari pintu sebelah kanan, dari pintu surga. Nah, itulah singkat dari pembahasan kondisi di padang mahsyar, bahwa ternyata kondisi masa depan yang sudah Nabi kabarkan ini bisa kita pelajari dan bisa kita persiapkan. Nah, alur ceritanya kita dikabari hadis yang sahih. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha di dunia yang sebentar ini, dunia yang betul-betul kita tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Di dalam Islam tidak mengenal reinkarnasi. Nah, kita betul-betul akan mengalami apa yang dikabarkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Maka ketika kita ngaji, ketika kita sholat berjamaah, kita bisa hadir di masjid, hadirkan bahwa itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa yang kalian inginkan itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah kehendaki. Maka benar kemerdekaan itu atas berkat rahmat
Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kemerdekaan, mau berjuang sampai bergenerasi-generasi tidak akan bisa. Nah, maka inilah diantara manfaat kita mengkaji firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis sahih, setidaknya masuk ke dalam hati kita, ke dalam sanubari kita, bahwa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini harus kita sandarkan hanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk masuk ke dalam golongan yang dinaungi di yaumil qiyamah, di padang mahsyar kelak. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن